أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sahabat agar menjadi acuan buat kita. Sahabat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk mengalami berbagai macam peristiwa agar kita pun mendapat pelajaran dari mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Ali Imran yang kita baca, Allah telah bercerita mengenai perang Uhud misalnya. Dan Allah telah mengingatkan pada ayat 1, 2, 3 malam ini yang mau kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasrakum bi badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala telah menolong kalian pada waktu perang Badar dan kalian saat itu adalah azillah. Gitu ya. Allah Ta'ala bercerita mengenai perang dan perang itu memang hal yang penting dalam sejarah. Perang itu hal yang penting dalam sejarah. Gitu ya. Sejarah itu bukan hanya sekedar berangkat ke sana tidak. Peperangan itu sesuatu yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya. Monyet, Anda tahu monyet? Monyet itu babun yang giginya taringnya segini, perang. Jangan menghina monyet. Monyet loh, monyet itu perang dia. Berani tidak kita perang? Monyet tidak pakai senjata, berbekal giginya saja perang dia. Begitu juga dengan hewan buas itu, gitu ya. Untuk mendapatkan pasangannya perang, kita kan enggak. Kita tidak perlu perang, datang saja selesai. Begitu ya, kita mau kawin selesai, tidak rame-rame, tidak pakai perang. Tapi kalau hewan memperebutkan pasangannya perang, harimau, singa, gajah, kuda, itu bukan sekedar ketemu cocok, oh tidak bisa. Ada jantan-jantan lain yang kepingin dengan dia. Loh. Jadi perang itu menunjukkan bahwa makhluk itu, manusia dan hewan, punya harga diri. Gitu ya. Ini mesti kita pahami, perang itu bukan soal ada sekedar kepingin menghabisi, tidak. Perang itu latar belakangnya harga diri. Baik yang memulai, yang memerangi, maupun yang diperangi, sama-sama harga diri. Gitu. Sama-sama harga diri. Gitu ya. Jadi harga diri. Kalau orang tidak punya harga diri, dia tidak perang, diam saja gini. Didatangi orang lain, diam saja dia, dikuasai. Begitu ya. Orang punya harga diri itu tidak mau dia diatur oleh orang, dikuasai. Tidak mau dikuasai orang lain. Itu artinya manusia yang sebenarnya. Adapun kalau ada orang mau dikuasai, ya itu tidak perlu kita bicarakan. Gitu ya. Yang kita bicarakan adalah orang yang punya nafsu menzalimi orang lain, dan ada pula yang punya harga diri tidak mau dizalimi orang lain. Nah, menarik ceritanya. Tapi kalau
orang itu diam saja, mau dizalimi, tidak ada peperangan, tidak ada harga diri di situ. Allah Ta'ala menceritakan pada surat Ali Imran 123, Allah Ta'ala mengatakan, kalian itu ya dulu pada tahun 2 Hijriah, perang Uhud 3 Hijriah, hanya setahun setelah Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah ke Madinah, perang Badar. Oh, begitu. Kok gesusu ya Allah? Jadwalnya ketat. Tahun ini ada perang Badar, perang Uhud, ada ini, sampai tahun ke-6 Hijriah ada Hudaybiyah, tahun 7 Umrah Qadha, tahun 8 Fathu Makkah, tahun 9 hajinya Abu Bakar As-Siddiq, tahun 10 Haji Wada, selesai Nabi meninggal. Jadwalnya ketat. Nah, jadi begitu Nabi hijrah langsung perang. Kok bisa? Bisa. Sahabat bisa dijak perang. Ya, sudah terbentuk begitu. Mereka sudah dibentuk oleh keadaan alam mereka begitu. Sebelum datangnya Islam mereka sudah dibentuk oleh keadaan semacam itu. Lalu kemudian datang Islam mereka dibentuk. Jadi waktu mereka disuruh perang, siap. Itu sahabat ya. Jadi contoh buat kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa hidup ini adalah berleha-leha, bersantai-santai. Apakah orang kafir itu juga begitu? Tidak. Tidak. Orang kafir juga mempersiapkan terhadap serangan dari negara sebelah. Gitu ya. Negara sebelah punya rudal yang bisa berangkat sekian ratus kilometer. Mereka siap. Oh, itu sebelah sana ribuan kilometer. Nah, ribuan kilometer rudalnya dia bisa sampai pada kita. Kita mesti siap. Itu orang kafir begitu. Orang kafir itu waspada. Begitu ya, orang kafir itu waspada. Gitu ya. Allah Ta'ala juga mengatakan kita harus waspada. Wa'idu masatau min kulah. Wa min ribatil khail. Siapkan kekuatan. Ribatil khail, kuda. Gitu ya. Turhibuna bi Allahi wa aduwakum. Agar menakut-nakuti musuh Allah Ta'ala dan musuh kalian. Ini orang beriman. Oleh Allah Ta'ala disuruh siap-siap. Nah, untuk memasukkan rasa takut pada orang kafir, yaitu musuh kalian, orang muslim. Gitu ya. Orang kafir itu jangan dijak main bola. Gitu ya. Orang kafir itu sekedar bagian depannya saja main bola. Belakangnya banyak rencana dia. Gitu ya. Depannya saja sport, musik, gitu ya. Film itu depannya saja. Belakangnya banyak rencana dia. Gitu. Apa tujuannya sport? Apa tujuannya musik? Apa tujuannya film? Ada. Bukan soal sekedar olahraga, sekedar musik, sekedar film. Semuanya itu ada tujuannya. Meskipun ada uangnya di situ. Meskipun ada uangnya di situ. Tetapi selain uang ada banyak hal yang bisa mereka tanamkan tuh. Gitu ya. Bukan soal beasiswa, saya bisa ke sana, disekolahkan, dikasih ilmu. Dikasih ilmu artinya diindoktrinasi dia. Diindoktrinasi. Kepalanya dibersihkan dari segala macam hal yang bersifat akidah. Pulang dia sudah jadi yang mereka inginkan. Ceritanya begitu. Orang kafir tidak lalu datang diajari matematika pulang. Tidak. Mereka disiapkan. Jangan sampai mereka menjadi orang yang mulia karena Islam. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ini berarti mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak bisa kita kalahkan. Nah, jadi bagaimana? Pokoknya jadikan orang Islam ini tidak punya hubungan dengan Allah Ta'ala. Begitu ya? Iyalah. Begitu yang terjadi. Allah Ta'ala ingatkan pada waktu perang Uhud, sahabat ragu-ragu, bagaimana ya? Mau perang atau tidak ya? Nah, Allah Ta'ala ingatkan bahwa dulu kalian waktu perang Badar, kalian kan kepingin. Nah, pada surah Al-Anfal Allah telah berfirman pada ayat 7, wa id ya'idumullahu ihdat ta'ifatain. Allah telah memberi janji pada kalian satu dari dua kelompok, ihdat ta'ifatain. Kelompok yang pertama Abu Sufyan membawa barang-barang dan bawa senjata. Ini enak. Barangnya banyak, hartanya banyak, senjatanya ada. Nah, gitu ya. Annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukah takun lakum. Kalian kepingin ghaira dzati syaukah, yang tidak berduri, tidak bawa pedang,
bawa barang, bawa spray, bawa barang kali segala macam, ini enak ini. Gitu ya, kan enak. Sahabat kepingin. Sahabat itu memang rencananya mau mencegat kafilahnya Abu Sufyan yang mau melewati Madinah. Dicegat untuk mengambil kembali harta yang diambil oleh orang kafir. Lalu mereka mengirim utusan ke Makkah memberitahu bahwa kita mau dicegat. Orang Makkah mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk berangkat ke daerah Badar agar mereka bisa menolong, membantu, melindungi kafilah yang membawa barang tadi. Ternyata kafilahnya Abu Sufyan menjauhi Madinah. Lalu mereka memberitahu, "Tidak usah berangkat, kami sudah menjauhi Madinah." Oh, udah bisa, katanya Abu Jahal. Kita kepingin ke sana, kita kepingin minum khamr supaya suku-suku Arab itu semua tahu bahwa kita berangkat ke sana. Oh, ada kok harga diri. Soal harga dirinya itu salah, itu jangan dibicarakan. Jangan dibicarakan salah atau benar, ada atau tidak harga diri itu. Begitu ya, jangan dibicarakan salah atau benar harga diri. Jangan kita membicarakan salah atau benarnya suatu ideologi. Jangan. Begitu ya. Bicarakan saja apa dia itu gitu ya, berani atau tidak. Loh, harga diri atau tidak. Kita mengatakan ideologinya orang salah. Ideologi kita benar. Kok tidak berani? Gitu ya. Kita menyalahkan ideologinya orang lain salah. Yang benar siapa? Loh, saya yang benar. Saya la ilaha illallah. Anda berani? Oh, tidak tahu. Kalau baca pakai tasbih iya, tapi kalau pakai bawa senjata tidak percuma. Nah, yang salah berani, yang benar tidak berani. Nah, ada yang tidak beres. Begitu ya, ada yang tidak beres. Yang salah, ideologinya salah, berani. Yang ideologinya benar, sholat tarawih 11 rakaat, 20 rakaat, tidak berani, percuma. Nah, lebih baik yang akhirnya yang salah, yang tidak menyembah Allah Ta'ala, yang berani, kelihatan bagus dia, menghasilkan, karena ada keberanian, keberanian yang menghasilkan sesuatu. Lah kalau tidak ada keberanian meskipun dia benar, percuma. Nah, keberanian itu melatar belakangi suatu perbuatan yang melatar belakangi keberanian, harga diri. Selama orang itu punya harga diri, ada keberanian, ada hasilnya. Soal salah itu jangan dibicarakan, itu persepsi, salah atau benar itu. Salah atau benar itu persepsi, gitu ya. Salah atau benar itu persepsi. Menurut kita salah, menurut dia benar. Menurut kita, menurut penjajah, dia benar, ekspansi dia ekspansi mau mencari sumber-sumber alam. Dia datang, dia mengeksploitir, apa salahnya? Ada minyak dia ambil, hasil bumi seluruhnya dia ambil. Itu tidak benar loh. Lah orangnya diam saja kok. Kalau orangnya keberatan, suruh melawan saya. Orangnya diam saja. Jadi apa salah saya? Begitu ya. Saya lapar, lalu ada roti. Saya ambil. Tidak boleh punya. Lah orang yang punya diam saja kok. Kalau Anda memang manusia, waktu rotinya saya ambil, Anda ngomong, punya saya itu. Tapi diam saja kok. Begitu ya, berarti orang ini ya tidak tahu, setengah manusia mungkin. Begitu ya, kalau manusia sebenarnya meskipun, coba lihat, ambil, gitu ya, anaknya hewan, marah dia. Ini hewan kita ambil, marah. Begitu ya, punya harga diri dia. Hewan itu punya harga diri. Begitu ya, apalagi manusia, apalagi orang beriman loh. Begitu ya, apalagi orang beriman. Jadi kalau yang terjadi tidak begitu, berarti ada masalah di imannya. Ada masalah, gitu ya. Ada masalah. Kenapa kok tidak berani berbicara? Makanya Nabi SAW bersabda, gitu ya, afdhalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Jihad yang utama itu ucapan yang benar di hadapannya seorang penguasa yang zalim. Tidak usah jauh-jauh penguasa, tidak usah terlalu jauh. Berbicara benar kepada semua manusia. Anda salah, tidak benar ya, tidak boleh. Begitu. Anda kok berani? Kenapa tidak berani? Begitu ya, dia salah. Anda tidak takut? Tidak takut. Kenapa takut? Begitu ya loh. Itu keberanian namanya. Terlepas dari soal salah atau benar. Salah atau benar itu persepsi. Begitu ya. Salah atau benar itu persepsi. Nah, yang penting itu terlaksana. Jadi Allah mengatakan, kalian dulu ditolong oleh Allah Ta'ala pada waktu perang Badar. Kan ditolong Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalian waktu itu, urutannya. Pertama mereka kepingin kenikmatan. Berangkat mereka.
Kenikmatan itu kemudahan. Kemudahan itu kenikmatan. Di tengah jalan diganti oleh Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan wa yuridullahu ayyuhiqul haqqa bikalimati. Allah Taala kepingin memastikan kebenaran. Wa yaqta'u kafirin, akan membantai orang kafir. Kalau kalian itu memilih kafilah, tidak ada mulianya. Dapat harta, tapi mulianya tidak ada. Kalau kalian itu memilih kafilah, gitu ya. Kalau kalian memilih kafilah, dapat uang tapi tidak ada mulianya. Begitu ya. Tapi ini pilihannya Allah Ta'ala, yaitu pasukan yang bersenjata. Nabi berkata, setelah ada pergantian pasukan tadi, bagaimana ini? Ini pasukannya diganti loh ya. Dari menghadapi kafilah, menghadapi pasukan. Gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, kami siap. Gitu ya. Lalu begitu juga dengan orang muhajirin siap. Begitu ya. Lalu Miqdad bin Aswad berkata, ya Rasulullah, jangan sampai kita seperti Bani Israel, idhab anta wa rabbuka. Jangan sampai kita seperti Bani Israel yang berkata Nabi Musa waktu diajak masuk ke benteng, gitu ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Kamu berangkat sendiri wahai Musa, gitu ya. Kami bersama Tuhanmu, kami nunggu di sini. Enggak. Kamu berangkat dan kami bersamamu. Lah, begitu ya. Katanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, itu suatu kalimat yang kalau sekiranya ditukar dengan dunia, saya milih kalimat itu. Begitu ya. Itu suatu kalimat yang kalau itu ditukar dengan bumi, saya milih kalimat itu. Suatu kalimat yang menunjukkan keberanian. Ya. Gitu, kamu berangkat Rasulullah, kami akan membela kamu di belakang loh. Begitu. Berangkat Nabi. Miqdad ibn Aswad, gitu ya. Berangkat pakai kuda dia. Berangkat pakai kuda lah. Cocok. Antara penunggang dan hewannya cocok. Bukan naik keledai, bukan naik unta. Naik kuda dia. Waktu naik kuda cocok, orangnya dan hewannya cocok. Pantas naik kuda. Membela Allah Subhanahu wa taala. Menang. Mereka menang. Perang Badar. Kenapa? Karena mereka saat itu benar-benar menukar dari kepingin dunia ke kepingin akhirat. Perang Uhud pada mulanya bagus. Begitu ya. Tapi kemudian berbalik. Allah telah mengatakan pada ayat, masih pada ayat 1, 2, 3, saya baca lagi. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala agar kalian itu bersyukur. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Nanti kalian kalau sudah takwa, kalian akan menjadi mengerti nilainya ketakwaan. Baru bisa syukur. Gitu ya. Orang tuh mungkin waktu dikasih kemudahan, dikasih kenikmatan, alhamdulillah, alhamdulillah, tidak salah, bagus. Tapi waktu dia diberi kesulitan dan dia bisa merasakan penambahan imannya, syukur dia, alhamdulillah. Saya saat diberi kesulitan itu, saya menjadi orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Lah, gitu ya. Saya saat diberi kesulitan, saya menjadi orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Dulu waktu saya dikasih kemudian, ya bukan jauh, bukan menolak agama, tapi jauh dari Subhanahu wa taala. Waktu saya dikasih kemudahan, bukan saya anti agama, ya saya ibadah, tapi masih hati saya masih ada ini dan itu. Tapi begitu saya dikasih kesulitan, di mana semua itu tidak ada gunanya, saya kembali kepada Allah Taala. Di situ baru saya merasakan nikmatnya beriman pada Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan soal saya berterima kasih atas segala yang Allah Ta'ala berikan berupa materi, tidak. Berupa iman, alhamdulillah. Ke saya dijadikan mulia Allah Subhanahu wa taala dikarenakan membela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Ta'ala ingat Nabi Musa waktu di gunung Thor. Ya Musa, masalah Araf. Inni istafaituka 'ala nas birisalati wa bikalami. Wahai Musa, kamu saya pilih loh ya untuk manusia. Birisalati wa bikalami. Membawa risalah saya. Fa khudh ma ataituk, kamu ambil yang saya berikan pada kamu. Wa kun minasyakirin, bersyukur, berterima kasih lah. Begitu ya, berterima kasih loh. Jangan kamu merasa loh, kok saya dijadikan ngajari agama, ngajari ngaji, sedang orang lain bisa dikasih kesempatan cari dunia, kok saya dijadikan ustadz ngajari agama. Loh, begitu ya. Tanggung jawab membela Allah Ta'ala itu sama loh ya, sama. Begitu ya, sama. Nanti Allah tanya, kamu saya ustadz mati-matian cari uang belum tentu dapat uang dia.
karena dia mau disuruh menyampaikan agama. Lah, nanti rezekinya Allah Ta'ala yang ngatur. Begitu juga dengan orang yang cari dunia, digampangkan dalam dunia dia, merem dunianya datang. Allah Ta'ala tanya, kamu dengan duniamu mau jadi apa? Apa sumbanganmu, kontribusimu kepada agama ini? Nah, begitu ditanya, tidak gampang loh ya. Kamu tahu dikasih rezeki gampang, rezeki ada. Apa kontribusimu kepada agama ini? Begitu ya, negara yang oleh Allah Ta'ala dikasih minyak muncrat, dikasih sumber alam segala macam. Apa kontribusimu kepada agama ini? Ditanya loh oleh Allah Ta'ala. Negara kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi rezeki, gitu ya. Baik rezeki itu di atas tanah berupa tanaman, bawah tanah berupa tambang. Apa kontribusinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hati-hati loh ya. Nah, jangan sampai rezeki ada, iman tidak ada. Ini tercabut nanti nikmat tadi. Nah, Allah Ta'ala itu mudah memberi rezeki, mudah menariknya. Rezeki itu gampang datang, tapi pada saat yang sama mudah ditarik. Nah, begitu ya. Rezeki tetap ada, tapi kehormatan, kemuliaan tidak ada. Rezeki ada, rezeki ada, tapi harga diri tidak ada. Kemuliaan tidak ada. Kenapa bisa begitu ya? Karena keamanan tidak ada. Oh iya, keamanan tidak ada. Kok bisa begitu? Karena orangnya tidak beriman. Nah, karena orang yang tidak beriman, berarti dia tidak tahu kepada Allah Ta'ala, berbahaya satu sama lain. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita merasa bahwa segala apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita merupakan balasan. Begitu ya. Jangan sampai apa yang kita merasa menganggap bahwa apa yang telah berikan pada kita itu berupa balasan. Bukan. Lihat saya. Gitu ya. Saya gampang membaca bahasa Arab, gampang. Saya gampang hafal Quran. Nah, gitu ya. Saya gampang mendapatkan dunia, materi. Saya gampang berkuasa, baik. Lalu apa gunanya setelah itu? Setelah ngerti agama apa? Setelah berkuasa apa? Setelah memiliki harta apa ya yang mau disumbangkan pada agama ini? Allah bertanya. Jangan hanya menilai Allah Ta'ala dari apa yang kita terima dari Allah Ta'ala berupa materi. Belum selesai itu. Belum selesai. Begitu ya, sama dengan orang misalnya ya, kita mau ngerasani orang. Misalnya ada orang punya ijazah misalnya katakan. Begitu ya, punya ijazah lah. Begitu ya. Dia kerja. Gitu ya. Lalu ya karena dia kerja, dia tidak menunjukkan ijazahnya misalnya. Yang punya usaha tidak tahu. Setelah lama-lama ini dulu sekolah, Anda lulusan SMA ya? Oh enggak, ini S1 loh. Jadi ini S1, bukan di sini kerjanya. Misalnya, begitu ya. Jadi bagaimana Anda ini? Ya? Anda pernah sekolah, gitu ya, sarjana kok sampai Anda kerja begini misalnya lah. Begitu ya, seharusnya dengan ada ijazah Anda punya kerjaan yang sesuai dengan ijazah Anda. S1 ya S1 gajinya sekian. S2 ya gajinya sekian. S3 ya ada kesamaan antara yang Anda miliki dengan yang Anda dapatkan. Ada kesamaan. Nah, begitu loh. Soal nantinya ada orang tidak sekolah kaya itu tidak saya bicarakan. Nah, begitu ya, tidak perlu kita bicarakan. Nah, ada orang yang misalnya bertakwa tapi tidak ngerti, tidak bisa bahasa ini, itu tidak saya bicarakan. Yang saya bicarakan orang yang punya ilmu dan ilmunya itu tidak menambah imannya. Gitu ya. Yang saya bicarakan bukan orang yang takut pada Allah Ta'ala, bukan. Yang tidak punya ilmu dan takut, itu tidak saya bicarakan. Yang saya bicarakan ada orang yang dia bisa membaca, mengetahui semuanya dan tidak takut pada Allah Ta'ala, itu salah. Nah, gitu ya. Orang yang punya ilmu sekian banyak dan ilmunya tidak bisa memberikan kontribusi pada dia secara materi. Secara materi belum bisa. Loh, Anda ini bagaimana? Nah, begitu ya. Seharusnya Anda meskipun Anda itu tidak bekerja sebagai gaji sesuai strata Anda, tapi Anda bisa sukses seharusnya. Nah, begitu ya. Banyak orang yang S1 dia bisa kerja. Gitu ya. Tapi dia pernah, kenapa? Gitu ya. Karena dia pernah belajar berpikir. Lah, ada gunanya kalau begitu. Nah, begitu ya. Ada gunanya kalau begitu. Gunanya orang kuliah itu belajar berpikir. Ilmunya apapun tidak jadi masalah. Begitu ya. Ilmunya apapun tidak jadi masalah. Nah, saya tidak bicara ada orang yang tidak sekolah lalu dia sukses. Itu tidak saya bicarakan. Yang saya bicarakan orang itu pernah sekolah berpikir dan ada hasilnya lah. Begitu ya. Yang saya bicarakan ada orang yang bisa membaca kitabullah, hafal Al-Quran dan itu menambah akhlaknya loh. Itu yang saya bicarakan. Harus ada hasilnya lah. Begitu ya. Itu yang mesti kita pahami lah. Allah Ta'ala memberitahu kalian itu Allah Ta'ala sediakan
sediakan orang kafir melawan kalian itu agar kalian mulia. Nah, begitu loh. Allah Ta'ala menyediakan orang kafir buat melawan kita itu Allah Ta'ala. Supaya kita mulia lah. Supaya kita merasa itu sebagai suatu kenikmatan. Bersyukur lah. Bukan bersyukur dengan kemudahan. Itu tidak. Kemudahan itu bukan suatu kemuliaan. Nah, kesulitan itu suatu kemuliaan. Kan dalam kesulitan itu ada harapan pada Allah Ta'ala. Masa ada orang dikasih nikmat berharap pada Allah Ta'ala? Waktu kita dikasih kenikmatan, gampang berharap? Ya enggak. Sudah selesai semua lah. Gitu ya. Saya terima uang segini. Saya berharap pada Allah Ta'ala. Ya tidak, sudah ada uangnya. Begitu ya. Waktu kantong ini rata lah. Gitu ya. Waktu kantong ini rata, ya tangannya agak tinggi tangannya. Doanya begini ya, bukan begini ya. Lalu rezekinya datang, saya turunkan sedikit. Nah, gitu ya. Lalu begitu rezekinya agak banyak di sini. Waktu rezekinya ada, ya. Waktu rezekinya banyak, lengkap. Sudah berdoa, sudah lengkap rezekinya. Gitu ya. Uangnya segini, saya masuk kantong. Nah, begitu ya, ada berdoa. Begitu ya, ada kemudahan. Begitu habis lagi, angkat lagi tangannya lah. Orang lain segini, imamnya segini, dia segini. Kenapa lu? Lain kesulitannya. Begitu ya. Allah Ta'ala ngasih kesulitan kepada kita agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita kagum dengan orang yang dimudahkan Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kagum gitu ya, terpukau dengan kemudahan. Tidak ada apa-apanya di situ. Gitu ya. Jangan kita terpukau dengan kemudahan, tidak ada apa-apanya di situ. Kemudahan itu adalah saat di mana kita menyiapkan diri untuk nanti datangnya kesulitan. Nah, waktu datang kesulitan sudah siap. Nah, waktu datang kesulitan sudah siap. Karena waktu kita diberi kemudahan, kita menyiapkan diri kita dengan ilmu dan iman. Sewaktu ada kesulitan, tinggal menggunakan saja iman tadi. Nah, tinggal menggunakan. Kalau waktu ada kemudahan, kita tidak siap-siap, waktu ada kesulitan bingung. Loh, ini bagaimana ya kok gini? Kok bingung? Oh, kebingungan kita. Karena kita tidak punya iman yang memadai untuk menghadapi kesulitan. Baik. Ayat 124. Ittaqul mu'minin. Allah yakfiyakum ayyumidakum rabbukum bi 3,000 minal malaikah munzalin. Waktu kamu berkata ya Rasulullah kepada orang beriman, apa kalian tidak cukup Allah Ta'ala memberi kalian itu 3.000 malaikat turun. Gitu ya, 3.000 malaikat turun. Bayangkan, ada 3.000 malaikat yang turun loh. Begitu ya, ini bukan main-main. Gitu ya. Karena ada seorang, saya singkat saja, orang itu ikut pada, gitu ya, orang itu ikut pada dia. Dulu saya dengan teman saya, saya melihat bagaimana, gitu ya, pasukan itu datang dari langit. Nah, pasukan itu datang dari langit. Nah, gitu ya, saya melihat sendiri. Teman saya masuk di pasukannya orang kafir, langsung terbuai dadanya, terburai. Gitu ya, kena malaikat tadi hancur dadanya. Saya tidak jadi ikut membela orang kafir. Jadi dia selamat sampai akhir hayatnya. Karena dia begitu melihat temannya begitu, lalu tiba-tiba hancur bagian depan itu. Hatinya keluar jantungnya. Karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat berkata, kami itu pada waktu perang Badar, kami belum meletakkan pedang kami, sudah putus kepalanya orang itu. Dan gitu ya, ada bekas terbakar di lehernya ini. Gitu ya, ada bekas terbakar di lehernya orang kafir. Jadi bukan hanya pedang saja, pedangnya itu begitu panas sehingga membakar, gitu ya, lehernya orang kafir supaya mudah terputusnya. Itu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sahabat berkata, saya melihat dari Rasulullah ada orang yang begitu hebat, besar badannya, tidak besar seperti itu. Itu malaikat, kata Rasulullah SAW. Itu terjadi pada waktu perang Badar. Gitu ya, pada waktu perang Badar, di mana hati mereka benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan itu datang. Gitu. Baik. Kita baca selanjutnya. Bala 135. Bala itu bala. Tetapi tidak. Bala, tapi tidak seperti begitu waktu perang Uhud. Pada waktu perang Uhud, Allah Ta'ala mengatakan, in tasbiru, kalau kalian itu mau sabar. Wa tattaqu, kalau kalian mau bertakwa, yaitu tidak tertarik dengan harta yang ditinggalkan oleh orang kafir.
Kalau kalian mau sabar sebentar, sebentar sabar melihat barang-barang yang tercecer yang didengar orang kafir dan kalian bertakwa. Rupanya antara sabar dan takwa dua hal yang berbeda. Antara sabar dan takwa dua hal yang berbeda. Kesabaran menghasilkan ketakwaan, ketakwaan menghasilkan kesabaran. Karena orang itu bisa mau menahan diri, muncul takwanya. Karena mau takut pada Allah Ta'ala, sabarnya muncul. Begitu ya. Orang kafir bisa sabar. Kenapa? Karena ada tujuannya. Orang kafir bisa sabar karena ada tujuannya. Loh, orang Vietnam itu ya, melawan Amerika, di mana tinggalnya? Bawah tanah. Bawah tanah. Kecil lubangnya begini turun. Makanya pohong, bukan nasi biryani. Nah, pohong makan pohong. Nah, bawah tanah. Ya. Jadi mereka muncul tiba-tiba hilang. Bayangkan. Mana markasnya? Orang komunis ini tidak kelihatan. Tidak beriman, tidak sholat. Pemimpinnya datang ke sini pakai sandal jepit. Begitu ya. Kalau pakai pantofel, pakai dasi, tidak perang itu. Begitu ya. Pakai parfum lah. Begitu ya. Pakai sandal jepit, ada jenggotnya begini lah. Begitu ya. Habis-habisan dia. Beriman, tidak sholat kok. Komunis. Begitu ya. Tinggalnya di mana? Bawah tanah. Tinggalnya di bawah tanah. Loh. Begitu ya, tinggalnya di bawah tanah lah. Bayangkan, mau tidak kita masuk bawah tanah? Tidak mau. Nah, begitu ya, sabar. Meskipun tanpa iman. Kenapa? Ada tujuannya. Ada tujuannya. Nah, ada tujuannya karena mereka punya harga diri. Oh, begitu. Baik. Wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikah musawwimin. Allah Ta'ala langsung mendatangkan 5.000 malaikat yang ada tandanya. Nah, yaitu ada serbannya. Yang ini terjadi pada waktu pada waktu perang Badar. Allah Ta'ala datangkan. Gitu ya. Pertama 3.000, kedua 5.000. Ditambah sampai jadi 5.000. Ini bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musawwimin. Di sini dikatakan muallamin. Nah, ada tandanya, gitu ya. Di mana ada yang memakai sorban berwarna hitam. Ada pun pada waktu perang Uhud. Pada waktu perang Uhud ada yang berpendapat sorbannya merah. Baik. Saya lanjutkan. Ayat 126. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Sebenarnya kata Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mendatangkan malaikat itu agar kalian itu, gitu ya, ini busyra, berita gembira. Untuk apa? Yang pertama sebagai berita gembira karena melihat, oh ini berarti kita diridhoi Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, walitatma'inna qulubukum bi, agar kalian tenang. Jadi apa gunanya malaikat? Penentu? Bukan. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu bukan dari malaikat. Bukan dari malaikat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bisa mengalahkan orang kafir dan pakai malaikat itu bisa. Gitu ya. Allah Ta'ala bisa datangkan malaikat pertolongan tanpa malaikat itu bisa. Gitu ya. Allah Ta'ala bisa datangkan rezeki dari langit tanpa kita kerja, bisa. Allah Ta'ala bisa kasih kita kesembuhan tanpa berobat, bisa. Begitu ya, bisa, tidak ada masalah. Begitu ya. Allah bisa mendatangkan itu semua tanpa usaha kita, bisa. Nah, tetapi kita tidak menjadi mulia loh, begitu loh. Begitu. Allah Ta'ala bisa memudahkan hidup ini. Kalau mau hidup mudah, bukan di dunia waktunya, nanti di akhirat. Dunia bukan untuk kemudahan. Dunia ini untuk mencari kemuliaan. Caranya kesulitan. Nah, begitu ya, supaya kita berharap lah. Begitu ya, supaya kita dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala loh. Begitu. Allah Ta'ala bisa ngasih kemudahan itu. Tidak pakai berdoa bisa. Tidak perlu berdoa bisa. Datang rezeki. Nah, begitu. Allah Ta'ala minta kita berdoa agar kita berharap. Bukan isi doanya. Bukan isi doanya lah. Agar kita berharap. Jadi semakin seseorang itu mengenal Allah Ta'ala, semakin berharap dia. Semakin seorang mengenal Allah Ta'ala, semakin berharap. Berharap dari pertolongan Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari apa yang dia miliki. Tidak. Begitu ya.
bukan dari apa yang dia miliki. Tetapi bukan tidak punya apa-apa. Nah, ngobati orang misalnya, ya begini ya, saya kasih air saja, bismillah, Al-Fatihah loh, tidak bisa. Itu baca Al-Fatihah di waktu tidak ada di tengah hutan, di tengah padang pasir. Tapi kalau di tengah kota yang ada obat, tidak ada gunanya air dikasih Al-Fatihah. Nah, begitu ya, ada usaha. Oh, kalau Anda sakitnya begini, obatnya inilah. Kalau Anda sakitnya ini, tindakannya begini loh. Ada usaha. Nah, begitu ya. Tetapi itu bukan penentu. Jadi jangan kita minta usaha kita menentukan. Nah, loh, saya ini sudah berusaha, ya bagus. Bagus. Kok tidak berhasil? Oh lain. Keberhasilan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, kita itu tidak perlu keberhasilan. Begitu ya. Kita tidak perlu keberhasilan. Tidak harus selalu Allah Ta'ala ngasih keberhasilan. Karena keberhasilan itu bukan penentu. Usaha juga bukan penentu. Yang menentukan apa? Yang menentukan itu keinginan kita untuk diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya berusaha agar saya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu bukan tugas saya. Nah, hasilnya bukan tugas saya. Jihad misalnya. Jihad bela Allah Subhanahu wa taala. Kalah, salah, gagal, tidak. Yang salah yang tidak berangkat perang. Yang salah yang tidak jihad. Nah, jangan disalahkan orang yang jihad. Nah, begitu ya, orang yang jihad berangkat memang dia gitu ya, kepingin. Nah, gitu ya. Memang dia kepingin oleh Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid gitu ya, atau selamat. Pada surat At-Taubah ayat 52. Qul, katakan Rasulullah, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Yang kalian tunggu dari kami itu dua kebaikan. Nah, apa? Mati syahid dapat pahala atau menang dapat ghanimah. Sama-sama menangnya. Kami kalah, mati syahid, mati semua, surga semua. Masuk surga semua. Kalau menang, ghanimah. Lah kalian, wa nahnu natarabbasu bikum, kami menunggu kalian apa? Ayyusibakum bi'adzabin min indih. Kami menunggu agar Allah Ta'ala menurunkan azab buat kalian, wahai orang kafir. Au bi aidina, atau dari kami. Lah. Begitu loh. Yang kalian tunggu itu murkanya Allah Ta'ala, azabnya Allah Ta'ala. Yang kami tunggu dua kenikmatan. Pertama mati syahid, surga, dan yang kedua ghanimah kalau menang. Nah, jadi orang beriman itu tidak ada ruginya. Orang kafir tidak ada untungnya. Orang beriman tidak ada ruginya. Orang kafir tidak ada untungnya. Nah, begitu ya, tidak ada untungnya mereka. Meskipun mereka itu Allah Subhanahu wa taala diberi ini, diberi itu kan dalam pandangan kita. Orang kafir itu enak ya. Mereka itu bisa begini, bisa begini. Orang kafir itu cari kenikmatan karena mereka susah. Orang kafir itu cari kemuliaan karena mereka terhina. Nah, kalau kita tidak, kita mulia. Nah, tetapi mulianya itu karena apa? Karena ilmu yang dimiliki. Nah, semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin kita yakin kepada Allah Ta'ala, semakin kita mulia. Nah, semakin kurang ilmunya, semakin kurang yakinnya, semakin terhina. Itu saja penjelasannya. Gitu. Min indillah al-aziz al-hakim. Allah Ta'ala itu dia yang aziz, mulia, dan dia maha bijaksana. Ayat 127. Untuk apa? Liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru. Agar Allah Subhanahu wa taala itu memotong taraf, ujungnya yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya bagian depannya saja, sampai akhirnya pun dihabisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya depannya saja, sampai belakang dihabisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Au yaghbitahum, atau kalian menghinakan mereka, mengalahkan mereka. Nah, meskipun tidak mati, tapi mereka kalah. Fayanqalibu khaibin. Mereka itu, nah, gitu ya. Mereka itu pulang dalam keadaan khaibin, kalah. Nah, gitu ya. Mereka itu pulang dalam keadaan kalah karena sudah dihina oleh orang beriman dengan kemenangan. Nah, dengan kekalahan mereka, dengan kemenangan orang beriman, jadi pulang mereka dalam keadaan kalah. 70 perang Uhud, perang Badar, 70 orang kafir mati, 70 orang ditawan. Nah,
Waktu perang Uhud, ganti orang beriman. 70 orang beriman mati syahid. Nah, gitu ya. Pada waktu perang Uhud, pada waktu perang Badar, orang kafir 70 ditawan. 70 mati kafir. Dimasukkan sumur Badar. Pada waktu perang Uhud, 70 orang sahabat mati syahid. Lah. Gitu ya. Baik, lanjutkan. Oleh karena waktu itu rupanya Nabi SAW ya marah pada orang kafir. Lalu ya, gitu ya. Lalu Nabi SAW ya wajar sebagai manusia, beliau mendoakan agar, gitu ya, Allah Taala menjatuhkan musibah pada orang kafir. Kenapa? Karena Nabi pun terkena luka. Nah, gitu ya. Nabi terluka oleh pedang mereka. Nah, apa kata beliau? Kaifa yuflih qaumun fa'alu hadza binabiyihim. Bagaimana bisa selamat suatu kaum yang melakukan semacam ini pada nabi mereka? Wa huwa yad'uhum ila rabbihim, padahal nabi itu mengajak kepada Tuhan mereka. Lalu pada hadis lain dikatakan nabi berdoa. Nah, gitu ya, mendoakan orang beriman. Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salama ibn Hisham wa Aisyah bin Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Nah, ya Allah tolonglah orang-orang tadi dan orang yang lemah dari orang beriman. Allah masyhud wa ta'akataka ala mudhar. Ya Allah, kamu hukum orang mudhar. Waj'alha alim sinin kasrin Yusuf, dan turunkan paceklik pada mereka. Nah, gitu ya. Lalu hadis lain mengatakan Allahumma al'an lihyan wa ri'lan wa zakwan wa usayyah asadillah wa rasulah. Ya Allah, turunkan laknat kepada Bani Lihyan, kepada Ri'lan, Zakwan wa Asiyah. Nah, nama suku-suku tadi. Allah telah mengatakan pada ayat 128, laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusanmu ya Rasulullah. Mendoakan kejelekan bukan urusanmu. Nah, gitu ya. Atau au yatuba alim, atau Allah Taala mau mengadab mereka, au yu'adzibahum, atau Allah mengadab mereka. Itu bukan urusanmu. Fa innahum dzalimun. Mereka itu zalim. Begitu ya. Tidak usah mendoakan kejelekan kepada orang yang sudah kena musibah. Nah, begitu ya. Misalnya kita itu gitu ya, tidak senang pada seseorang karena kita dizalimi. Lalu orang itu misalnya kita dapati dia sudah terkapar. Nah, tidak usah kita hina. Nah, begitu ya, tidak usah kita hina. Oh, ya ini balasannya. Nah, kamu menzalimi saya, ini balasannya lah. Makanya, ya apa enak ya rasanya ya. Sudah dikasih infusnya di sana sini, gitu ya. Lalu kita datang lah, gitu ya, rasakan. Nah, gitu ya. Semoga Allah Taala menyelesaikan kamu. Langsung mati orangnya, bagaimana? Gitu, bukan karena penyakit ya, karena marah pada kita. Buat apa? Begitu ya, buat apa? Kita marah pada seseorang misalnya, kalau kita mau marah, orangnya sehat dan sebagainya. Orang yang sudah terkapar buat apa? Begitu ya, biarkan saja lah. Kita doakan, kita mau melaknat Fir'aun buat apa? Orang sudah dilaknat, tidak usah kita laknat, biarkan saja lah. Gitu ya. Tidak usah melaknat orang kafir. Allah mengatakan, buat apa melaknat orang kafir? Mereka itu sebagai orang kafir sudah berarti mereka itu mau masuk neraka. Tidak usah ditambahi lah. Tidak usah ditambahi dengan doa menghina lah. Kita melaknat, gitu, ya Allah, habiskan orang-orang kafir di dunia ini. Tidak bisa beli handphone kita. Gitu ya. Handphone itu yang buat orang kafir lah. Ya Allah, laknat orang kafir. Tidak bisa lihat bola kita, sepi melakukan bolanya. Begitu ya, kita doakan Allah telah menghabiskan orang kafir. Tidak ada orang lihat, tidak ada sepak bola, tidak ada film, tidak ada musik, tidak ada apa-apa, sepi. Handphone tidak ada semua. Tidak bisa lah. Biarkan saja orang kafir. Tidak dapat apa-apa dia di dunia, dan di akhirat pun dia diazab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.